Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, hari ini saya akan sharing mengenai telinga, ya, anatomi telinga dan relevansinya untuk kedokteran gigi. Ya, ini saya akan buka dengan sebuah artikel dari scientific article ya. Judulnya adalah Taste Disturbance After Stapes Surgery, an Evaluation of Frequency, Severity, Duration, and Quality of Life. Ya, kita baca dulu sedikit. Ada patient operated on for otosclerosis seem more often to complain about post-operative taste disturbance than those operated on for chronic otitis media, although the chorda tympani nerve more seldom becomes maltreated in stapedotomy. Ya, conclusion dari paper ini langsung saja, the incidence of taste disturbance after stapes surgery is high, whereas the majority recovers within 1 year. More severe surgical nerve trauma cause more disturbance, implying that the nerve should be handled carefully during surgery. Oke. Kenapa saya tampilkan paper ini? Paper ini mengenai operasi di telinga bagian tengah. Ya, nanti kita belajar telinga bagian tengah. Tapi kok ada post operative taste disturbance? Ya, kalian sudah belajar kemarin tentang lidah. Bagaimana lidah sebagai organ sensasi kecap. Ya. Nah, bagaimana hubungannya dari kelainan di telinga bagian tengah bisa berimplikasi terhadap indera perasa, ya. Sedangkan indera perasa ini bisa jadi pasien ini akan datang ke tempat kalian mengeluhkan hilangnya perasa sensasi kecap. Oke, kita lihat. Kita ulang dulu dari pelajaran kalian di semester lalu mengenai tulang kranium. Kali ini kita akan fokus pada temporal bone ya. Kalau dilihat dari lateral ya, ada beberapa tulang yang terlihat, ada frontal, parietal, temporal, kemudian ada sphenoid ya, ada zygoma, ada maxilla, ada mandible, kemudian yang di posterior ini ada occipital ya. Sekarang kita fokus ke temporal bone ya, yang ini. Di sini ada bagian yang seperti H. Ini adalah pterion ya. Ini adalah sutura ya yang disebut pterion. Pterion ini pertemuan dari 4 tulang ya. Tulang apa saja? Parietal, frontal, sphenoid dan temporal. Ya, di sini adalah bagian yang paling tipis dari tengkorak ya. Kemudian kita lihat ini adalah squamous part ya dari temporal bone. Ini ada petrous part ya. Squamous ini yang bentuknya tipis seperti cangkang kerang, makanya disebut istilahnya squamous ya. Sedangkan yang petrous part ini bentuknya seperti batu lah kalau kita lihat ya. Ini ada mastoid proses ya di ujung sini. Kalian bisa rabat, itu adalah tempat attachmentnya sternocleidomastoid muscle ya. Kalau kalian menengok ke sebelah kanan di leher sebelah kiri ya, itu ada otot ya yang teraba panjang di sini, itu akan menempel di mastoid proses mulanya. Oke, kemudian kalian bisa lihat di sini zygomatic proses yang akan membentuk zygomatic arch ya, bertemu dengan tulang zygomatic bone ya. Kemudian di sini ada external acoustic meatus, ada lubang telinga. Ya, nanti akan ada internal acoustic meatus, jangan sampai tertukar ya. Ini yang eksternal. Kemudian di sini ada styloid proses, ya, tajam sekali di sini, ya, tempat menempelnya otot dan ligamen. Ya, sudah dibahas di chapter-chapter sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat dari inferior, ya,
Ini temporal bone nih yang warnanya kuning. Kita ulang lagi, ini ada zygomatic prosesnya, ada mandibular fossa untuk TMJ ya. Ada styloid proses, ada stylomastoid foramen, ini tempat exitnya nervus 7. Apa nervus 7? Fasial ya, jangan sampai lupa. Kemudian ada mastoid proses di sini ya. Kemudian ada carotid canal ya. Jadi tempat keluarnya internal internal carotid artery ya, ini di sini. Oke. Kita lanjut kalau kita lihat dari bagian internal ya. Kalau kita potong seperti ini ya. Ini itu kan adalah batas ya, yang atas itu neurocranium, yang bawah ini viscerocranium yang membentuk wajah. Ya. Kita lihat di sini temporal bone. Ya, temporal bone ini bisa terlibat dalam skull fracture ya. Kalau terjadi trauma yang cukup keras bisa terjadi fraktur. Kalau kita lihat dalamnya seperti apa? Ya, lihat ini temporal bone ya di sebelah sini ya. Di dalamnya ini adalah tempat lokasi berdiamnya organ pendengaran ya. Organ pendengaran itu ada dua, untuk hearing dan untuk balance ya. Bagaimana otak kita memahami posisi kita sekarang sedang duduk. Bagaimana otak kita memahami posisi kita sekarang sedang tidur, ya. Itu adanya sensorinya ada di balance ini di sini, di dalam temporal bone, sehingga kalau ada trauma yang tadi seperti saya bilang, ada trauma di temporal bone, maka akan terjadi gangguan pada pendengaran dan balance. Oke. Oke, kita lihat lagi. Dari internal ini banyak sekali foramen-foramen ya. Ini sudah tercover, ini hanya kita mengulang lagi untuk merefresh lagi pengetahuan kita. Ya. Ini adalah list dari foramennya. Ya. Ini adalah list dari isinya. Ya. Saya ingin kalian melihat internal acoustic meatus. Ya. Ini lokasinya ada di sini. Nih. Yang tadi kan eksternal acoustic meatus ya, dari bagian eksternal temporal bone sebelah sini dia akan berujung di internal acoustic meatus. Internal acoustic meatus ini merupakan tempat keluarnya nervus 7 dan nervus 8 ya. Di sini ada coding warnanya ya. Kalau yang warna, kita lihat nih, nomor 7 ini warnanya ungu, dia campuran dari ketiga di atas. Ya, yang hijau ini spatial sensory. Ya. Nah, inilah yang untuk hearing and balance, nervus 8. Ya. Sehingga apabila ada patologi di daerah internal acoustic meatus, misalnya acoustic neuroma. Acoustic neuroma itu apa? Ada tumor saraf ya. Di sini misalnya acoustic neuroma itu berarti tumor saraf pada nervus 8 ya, akustik ya untuk pendengaran. Di sini bisa merusak fungsi normal dari nervus 7 dan 8 ya. Karena lokasinya memang bersebelahan, dalam satu foramen itu keluar dua nervus ini ya. Sehingga gejala apakah yang bisa dihasilkan, yang bisa terlihat pada pasien? Kita lihat. Oke. Jadi kita tadi sudah melihat bahwa ini bagian internal ya, bagian internal dari temporal bone. Oke, ini squamous part, ini petrous part. Nah, disinilah organ pendengaran, hearing and balance. Ya, ada dua ya, hearing and balance. Ya. Nah, kemudian di dalam sini juga, di dalam temporal bone juga ada facial nerve dan vestibulocochlear nerve. Ya, vestibulo untuk balance, cochlear untuk hearing. Ya, jadi ada nervus 7 dan 8 di dalam temporal bone. Kita lihat berikutnya.
Nah, kita lihat ini telinga, ya. Jadi telinga ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini external ear, yang ini consisting the part attached to the lateral aspect of the head ini ya. Ada auricle yang kemudian menyambung oleh external acoustic meatus ya, kemudian berupa kanal sampai dengan batasnya adalah tympanic membrane atau eardrum. Ya. Nah, auricle ini terdiri dari kartilago yang dilapisi kulit. Ya, fungsinya adalah untuk mengkolek dan convey sound waves, gelombang suara. Ya, menangkap ya, ditangkap dulu oleh auricle, menghantarkan gelombang suara untuk menyentuh tympanic membrane. Ya. Kemudian bagian middle ear itu fungsinya untuk amplifies and conduct sound waves to the internal ear. Lihat, tympanic membrane ini menyentuh ketiga tulang ya sehingga gelombang suara akan dihantarkan oleh ketiga tulang kecil ini ke internal ear. Dan bagian middle ear ini ya adalah satu-satunya bagian telinga yang terhubung dengan nasofaring melalui pharyngotympanic tube atau eustachian tube nama lainnya. Ya, jadi middle ear ini tersambung ya dengan nasofaring. Kemudian ada internal ear ya. Internal ear ini terdiri dari rongga di dalam petrous part of the temporal bone ya, di antara middle ear cavity dan internal acoustic meatus. Oke. Dia ini internal ear ini fungsinya untuk mengconvert ya mechanical signal ya, ada signal mekanik nih menjadi electric signal ya, sehingga electric signal inilah yang akan ditangkap oleh nervus 7 dan nervus 8 maaf ya. Nervus 8 vestibulococlear ya menuju otak. Nah, di sini otak masuk ke pons brainstem. Oke. Lihat di sini posisinya. Yang ini adalah nervus 7 fasial ya. Ini terpotong di sini ya. Kita belum lihat jalurnya. Yang nervus 8 ini ada 2 ya. Yang ini vestibulo. Yang ini yang bercabang-cabang ini dia mengambil sinyal dari semicircular kanal ini ya. Kemudian ada yang dari koklea, yang ini yang besar ya, ini untuk pendengaran. Nah, vestibulo dan koklea ini akan menyatu membentuk nervus 8 sehingga namanya menjadi vestibulocochlear nerve. Ya, dan mereka ini dalam satu foramen internal acoustic meatus masuk ke otak ya dengan facial nerve. Kita lihat lebih dalam external ear ya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa fungsinya untuk capturing sound, menangkap gelombang suara. Ini adalah kartilago dilapisi oleh kulit dan ada lekukan-lekukannya. Ya, ini juga ada intrinsic dan extrinsic muscle. Ya, kalau misalnya pada hewan kalian lihat kucing bisa menggerakkan telinganya, ya. Di manusia ada yang bisa, ada yang tidak, ya. Nah, kalaupun memang bisa menggerakkan telinga, ya itu ada facial nerve yang menggerakkan muscles itu, ya. Kemudian external ear ini diberikan suplai darah oleh external carotid artery yang bercabang menjadi posterior auricular, kemudian dari superficial temporal artery memberikan cabang anterior auricular artery. Juga untuk bagian posterior dari occipital artery. Ya, kita lihat nih, telinga kita bisa merasakan general sensory, ya, sentuh, raba tekan, dan thermal, ya, panas dingin, karena mempunyai inervasi.
Lihat inervasinya berbeda-beda dari regionnya. Kita lihat yang ini mandibular nerve ya, bagian anterior dari telinga ya sampai ke atas, dan bagian superior dari kanal ya. Dari kanal tersebut berbagi juga dengan vagus yang bagian inferiornya, dan tympanic membrane itu dari vagus ya, ingat. Nah, bagian dalam ini majority oleh vagus, tapi ada facial nerve di situ. Oke. Nah, kita lihat yang bagian ungu ini ya, ungu dari spinal nerve ya, dari cervical nomor 2 dan nomor 3. C ini cervical maksudnya ya. Yang ini cervical 2 dan 3 juga, spinal nerve juga, tapi yang belakang. Ya. Jadi ada perbedaan pada sumber inervasinya. Oke. Kita lihat kalau misalnya ada infeksi, ya, misalnya ada infeksi pada eksternal ear, pada auricle, ya, itu jalur limfatiknya kemana? Bisa jadi dia drainasinya ke parotid nodes dulu. Ini parotid nodes yang warna merah, lalu nanti bermuara ke deep cervical nodes, ya, baru ke thoracic duct sini, atau ke right lymphatic duct, tergantung sisinya yang mana ya. Kemudian bisa juga kalau yang bagian belakang ke mastoid nodes ya, baru ke deep cervical nodes, baru ke thoracic duct atau right lymphatic duct, tergantung sisinya yang mana. Kalau thoracic duct yang sebelah kiri. Kita lanjut ke kanalnya ya, external acoustic meatus ini ya. Dia ini merupakan titik mula dari kanal. Untuk mencapai eardrum atau tympanic membrane itu jaraknya kurang lebih 1 inch, 2,5 cm. Ya, dindingnya terdiri dari tulang, ini ada tulangnya dulu ya, tulang temporal ya, dan dilapis ada juga yang bagian eksternalnya dari kartilago ya. Jadi yang sepertiga lateralnya kartilago, yang medial 2/3 itu dari tulang temporal. Ya, dilapisi oleh kulit yang mengandung sedikit rambut, dan ada sweat glands juga sehingga ada cerumen atau earwax. Dia itu berfungsi juga untuk melubrikasi dan protect ya, agar kalau ada air masuk itu dia tidak langsung masuk ke tympanic membrane ya, juga untuk melindungi dari patogen ya. Dan bentuknya ini kan tidak lurus ya, dia melekuk ya, melekuk, sehingga untuk pemeriksaan itu perlu dilakukan penarikan aurikelnya ya ke superior dan posterior, sedikit ke lateral agar bisa melihat secara lebih jelas lagi ya. Inilah external acoustic meatus. Nah, kemudian kita lihat ke middle ear. Middle ear ini dimulai oleh tympanic membrane. Dia memisahkan external auditory meatus atau external acoustic meatus dengan middle ear ya. Dia ada inervasi general sensorinya, makanya kita bisa merasakan raba, sentuh, tekan ya pada tympanic membrane ini karena ada auriculotemporal branch dari mandibular nerve. Ya, internal surface-nya bagian dalamnya oleh glossopharyngeal ya. Dan middle ear cavity ini ada struktur-struktur pentingnya yaitu pharyngotympanic tube yang menyambung ke nasofaring, orofaring, dan ke tonsil juga. Ya, nah general sensory untuk bagian ini diatur atau disuplai oleh nervus 9 glossopharyngeus ya, ingat. Nah, pharyngotympanic tube atau eustachian tube dia akan mengkonek atau menghubungkan middle ear cavity dengan nasofaring ya, sehingga kalau ada tekanan contohnya
ketika naik pesawat dan sedang ascend gitu ya, naik, ketika sampai di atas telinga terasa tersumbat sehingga harus membuka mulut, menguap atau mengunyah ya, lalu akan terasa terbuka kembali. Nah, inilah yang akan terbuka. Dengan membuka mulut ya dengan lebar akan tertarik nih, ditarik pharyngotympanic tube-nya sehingga pop terbuka, sehingga pressure ya dalam middle ear cavity akan sama dengan ruangan sekitarnya melalui pembukaan mulut. Oke, kita lihat juga di sini middle ear cavity ada malleus, ada incus, ada stapes ya. Ini gelombang suara akan dihantarkan oleh malleus, incus, stapes ya sampai ke oval window, di mana pada oval window ini akan ditangkap oleh internal ear ya. Kita lanjut. Sekarang saya akan tampilkan case ya. Ini untuk clinical relevance juga. Ini jurnalnya cukup baru 2020 bulan Juni ya. Apakah sensory neural hearing loss bisa menjadi manifestasi atau simptom dari COVID-19? Ya, menurut paper ini, sudden sensory neural hearing loss may be one of the symptoms of COVID. Ya, symptoms of COVID adalah sensory neural hearing loss. Bagaimana ini? Ya, kita lihat. Nah, jadi kita lihat tadi di sini ada tonsil ya, ada palatine tonsil, ada pharyngeal tonsil. Di sini bisa terjadi tonsilitis ya. Ada peran bakteri di situ sedang infeksi. Atau misalnya COVID-19. Di sini adalah nasofaring ya, tempat bersarangnya virus COVID-19. Oke, sehingga infeksi-infeksi tersebut, tonsilitis, faringitis, baik itu COVID-19 ya, bisa menyebar si bakteri dan virus ini melalui pharyngotympanic tube yang ada tadi. Ya. Di sini eustachian tube, pembukaannya di nasofaring ya, di lateral wall. Masuk dan melalui pharyngotympanic tube itu akan meraih atau menembus ke middle ear cavity. Nah, di sanalah bakteri tersebut bisa menyebar, virus tersebut bisa menyebar dan menyebabkan gangguan pada pendengaran. Ya, oke. Dan nah itulah yang bisa menyebabkan nyeri juga di daerah pendengaran. Ya, sehingga disebut revert pain, contoh dari revert pain. Kita sekarang lanjut ke internal ear ya. Internal ear, kalian bisa lihat di sini ada semicircular canals. Ini gambarnya 2 dimensi ya. Jadi kalau kita melihat nanti gambar yang 3 dimensi ini ada arahnya atau bidangnya berbeda-beda dari 3 kanal ini ya. Seperti ada yang bidang horizontal, ada yang bidang sagittal ya, kemudian ada yang bidang aksial ya. Itu di dalamnya ada fluid ya, semicircular kanal ini ada fluid yang di dalamnya itu fluid itu bergerak sesuai dengan posisi kita, apakah sedang duduk, berdiri, sedang tidur ya. Nah, fluid itu akan memberikan stimulus, memberikan informasi pada vestibulocochlear, vestibular part ya. Pada vestibular nerve ini bahwa posisi kita sedang duduk misalnya ya. Dan dia akan menghantarkan informasi itu ke otak. Ya, inilah semicircular canal. Oke, ini adanya di petrous part of the temporal bone. Dan di bawahnya, di bawah semicircular canal, inferior dari semicircular canal ada cochlea. Ya, cochlea ini yang tadi menangkap gelombang suara yang dihantarkan dari external auditory meatus ke middle ear cavity, dihantarkan oleh malleus, incus, dan stapes ya ke
oval window ditangkap oleh koklea, ya, diproses di sini menjadi sinyal, ya, dihantarkan melalui cochlear nerve dan bersatu menjadi vestibulocochlear nerve di sini. Jadi kita bisa lihat di sini ada dua organ. Yang cochlea ini organ pendengaran, yang semicircular ducts ini ya organ balance ya. Oke. Nervusnya nervus vestibular. Ketika bergabung menjadi vestibular cochlear nerve. Lihat lagi di sini sebelahan dengan facial nerve, tapi ini terpotong. Kita belum lihat kelanjutannya kemana. Nah, kita lihat di sini, ya. Tadi kan ini internal acoustic meatus atau internal auditory canal. Oke, dia tadi tempat exitnya, ya, nervus 7 sama nervus 8. Ya, jadi, nah ini batang otak nih, ya. Bagian pons dia ada tangannya keluar dua, ada vestibulocochlear, ada facial nerve ya, yang kecil ini facial ya, yang agak besar ini vestibulocochlear nerve ya, exit. Yang vestibulocochlear dia akan terbagi bercabang menjadi dua, ada yang ke semicircular canal untuk vestibular, untuk cochlearnya dia untuk pendengaran ya ke cochlea. Nah, lihat di sini facial nerve ya. Di sini terus facial nerve ya akan berbelok ke inferior nih di sini. Di sini ada stylomastoid foramen. Ya, stylomastoid foramen. Jadi, facial nerve ini masuk dulu lewat internal acoustic meatus, masih di dalam temporal bone, dia akan exit di stylomastoid foramen untuk exit dan menembus parotid gland nih daerah sini. Oke. Ya. Jadi numpang lewat, ya. Nah, kita kembali lagi, tadi kan internal acoustic meatus, masuk nih facial nerve, ya di sini kan facial nerve nih dari medulla oblongata dan pons, keluar facial nerve, ya facial nerve itu masuk ke internal acoustic meatus, ya kemudian terus di dalam petrous part temporal bone dan exit di stylomastoid foramen, ya keluar dari temporal bone itu di stylomastoid foramen ya. Ini course dari nervus 7 yang intra ya, kranial dan base of skull ya, jalannya seperti itu. Nah, kita lihat setelah jalan yang tadi keluar dari stylomastoid foramen, dia akan ada jalan ekstrakranial di luar kranial, dia menembus dulu setelah keluar dari stylomastoid foramen ya. Dia akan bercabang-cabang. Bercabang-cabang di dalam parotid glands ya. Lihat ini di dalam parotid glands. Dia memberikan cabang. Ada yang meraih muscle of facial expression di sini sehingga memberikan supply motorik ya. Di sini nih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kan sudah juga dibahas pada pembahasan sebelumnya ya. Muscle of facial expression itu oleh nervus 7. Nah, sekarang kita tes nervus 7 ini, fungsi motoriknya. Minta pasienmu untuk mengerutkan dahi. Ya, itu otot frontalis, atau matanya dikernyitkan, ditutup dengan kuat ya untuk mengetes orbicularis oculi dan orbicularis oris untuk tersenyum, dites bisa nggak, atau puff out your cheeks ya, atau kembungkan pipinya ya. Kalau ini bisa bekerja dengan baik, pasien bisa melakukannya sehingga tes-tes yang tadi itu akan melihat fungsi dari otot tersebut apakah terdapat kerusakan atau tidak, dan juga
mengetes atau melihat fungsi inervasinya dari nervus 7 ya. Sehingga kalau tadi ada pasien tidak bisa melakukan hal yang tadi kita sebutkan, itu berarti ada gangguan, apakah pada ototnya itu sendiri atau pada facial nerve-nya. Ya. Nah, kita lihat bagaimana sih pelajaran yang tadi kita lalui mengenai anatomi telinga, ya, bisa relevan dengan kondisi dental praktek sehari-hari. Ya, kita bayangkan tadi ada acoustic neuroma atau vestibular schwannoma. Ya, dia ada pembengkakan di sini. Kalau ada pembengkakan di area ini, maka akan menekan, ya, baik itu menekan facial nerve dan kalau vestibular schwannoma memang vestibulocochlearnya ada gangguan ya, membengkak, dia membesar. Nah, sehingga fungsi dari kedua cranial nerve ini akan terganggu. Ya, kalau yang terkompresi, yang terganggu adalah facial nerve, kita lihat di sini, maka akan terjadi ipsilateral. Ipsilateral itu terjadi pada sisi yang sama. Misalnya ini schwannoma atau acoustic neuromanya pada sisi ini, sisi kanan ya. Kalau terjadi pada sisi kanan, maka pada sisi kanan yang sama akan terjadi loss of facial expression. Pengecapan lidah juga terganggu pada sisi yang sama, ya. Dry mouth juga, ya, ipsilateral. Kemudian general sensation-nya juga terganggu, termasuk dari kulit bagian telinga, ya. Dan kalau yang terganggu adalah nervus 8, ya tentu saja akan terjadi gangguan di sisi yang sama kanan, ya, gangguan pada hearing dan balance, ya, sehingga itulah bahayanya gangguan pada area ini. Dan kalian sebagai dokter gigi bisa jadi kalianlah yang menemukan pertama kali gejala ini pada pasien, ya, sehingga membutuhkan rujukan segera ke dokter spesialis THT, ya. Oke, baik, sekian paparan saya pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya tutup, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.